balik lagi di Bincang Sejarah Podcast bareng bintang favorit kita yaitu ada Fabio. Halo Fabio. Balik lagi sama Fabio. Fabio, kemarin kan kita udah bahas tuh tentang bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Nah sekarang gue pengen nanya tentang Kesultanan Cirebon yang ada di Jawa Barat. Tahu kan? Tahu. Dengan adanya itu kan pasti adanya peninggalan kayak gitu kan? Tahu lah ya. Biasanya patung-patung prasasti. Yes, benar banget. Nah kayak gitu. Nah gue pengen ngebahas dari Kesultanan Cirebon beberapa. Gue pengen nanya nih sama lu tahu kan tentang Prabu Siliwangi? Prabu Siliwangi tahu. Tahu. Nah ada dua patung ikonik yang kita kenal itu kayak harimau putih. Harimau putih. Iya, harimau putih yang biasanya disangkut pautin sama Prabu Siliwangi. Nah, gue pengen nanya itu artinya apa sih? Kenapa harus bisa disangkut pautin gitu? Jadi kita udah buka Google. Okay. Artinya ya sebenarnya arti dari patung macan putih ini ya sebagai lambang keluarga aja gitu. Lambang keluarga besar lah istilahnya. Iya. Ya mungkin di zaman dulunya mungkin ada cerita lain kali ya yang sampai akhirnya bisa kehubung sama macan putih atau harimau putih itu, karena ya seperti yang kita tahu kan ya harimau putih kayak itu tuh pas sangkut pautannya sama Prabu Siliwangi kan. Iya, makanya itu tuh jadi kayak hal yang sakral, kayak hal yang mistis sama Prabu Siliwangi kan. Prabu Siliwangi juga kan udah lama kan kita kenal. Nah, gue pengen tanya itu fungsinya apa sih sampai bisa jadi sakral mistis kayak gitu? Fungsinya yang enggak lain dan enggak bukan ya cuman buat lambang aja sih. Lambang dari keluarga besar Prabu Siliwangi aja gitu. Oh iya, sebagai peninggalan juga kan, peninggalan gimana Islam tuh bisa ada gitu di Cirebon. Salah satu peninggalannya itu ya, makanya patung harimau putih. Iya, makanya putih. ada itu. Kalau menurut lo Prabu Siliwangi kan seorang raja nih. Seorang raja yang harusnya tentunya bijaksana dong. Ini Bapak Fabio ini bijaksana atau tidak ya dalam suatu pemilihan atau apa? Apalagi nanti kita 2024 pemilu masih mati ketu. Pastikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang sebagai akibat daripada satu KUP PKI yang gagal pada tahun 65. Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi tapi pemalas. Pak Harto itu orang pintar. Biasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Bagaimana kau Kadang bikin aku kesal. lu pemilu nggak? Enggak dong. Oh belum. Belum. Lu 2007? 2007. Oh masih 2007. lama dong. Aku masih muda. Gua udah duluan. Aku masih muda. Licik lu mah. Tapi itu berarti gimana menurut lo bijaksana? Kan raja tuh terkenal sama bijaksana kan? Ya pastilah. Nggak mungkin bijaksana dong. Ya iya sih pasti. Tapi kalau menurut lo dari lambang tuh, lambang kalau disangkut pautin sama Prabu Siliwangi gimana? Cocok logi nih. Denger ya guys, kalau Fabio tuh suka cocok logi kayak gitu loh kalau di kelas. Nah salah satu fakta dari Fabio tuh itu, makanya gue pengen tanya cocok loginya Fabio sama harimau putih sama Prabu Siliwangi apa tuh? Kalau sekarang ya. Kalau sekarang biasanya kan harimau putih itu kodam, kalau nggak kodam tuh kalau nggak harimau putih naga kan. Ya siap, oke. Mungkin apa ya, ilmu ini kali kalau sekarang namanya apa ya? Apa? Ilmu putih. Oh, ilmu putih, oke. Sebagai Terus lanjutan. lambangnya. Oke, terus ke Prabu Siliwangi kenapa? Nah, Ayo. mending kita cari dulu. Oke. Yang mana nih? Oke. Jadi ya itu tuh sebagai apa ya? Penjaga kali ya. Penjaga. Terus kan harimau kita kenal gagah guys. Nah, raja hutan. Ya nggak sih? Sangar gitu. Iya, sangar. Itu makanya bisa sampai ke Prabu Siliwangi. Mungkin cocok loginya dari Fabio itu ya. Penjaga aja. Iya, penjaganya gitu. Oke, sekarang gue pengen lanjut nih di Cirebon kan
kenal banget sama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon. Biasanya makamnya tuh suka dijadiin tempat ziarah sama orang muslim tuh. Ya kan? Nah, makam dari Sunan Gunung Jati itu kan jadi salah satu peninggalan budaya Islam juga kan, dari Islam sebelumnya. Yang kita kenal juga Wali Songo kan salah satunya Sunan Gunung Jati. Nah, terus gue pengen nanya, makam Sunan Gunung Jati itu ada di mana sih? Sunan Gunung Jati itu ya pasti di Cirebon. Oh, tetap di Cirebon. Pasti tetap di Cirebon. Okay. Ya di Cirebon kalau nggak salah itu aduh di mana ya? Ya intinya ya di Cirebon di intinya. Cirebon. Tapi itu tuh buat ziarah ya? Pasti Rata-rata buat ziarah. Karena Oke. banyak juga kan orang-orang yang kesana, kalau nggak ke makam-makam Sunan lain deh Iya. untuk ziarah ya. Iya. Ya gitu. Ya kayak budaya Islam yang kita tahu pasti ziarah lah ya. Ya, Lebaran juga kan ziarah, pasti kan ke makam keluarga. Iya, segala bener macam. banget. Kamu suka ziarah gak? Atau cuman di rumah doang makan ketupat? Ziarah. Oh, ziarah. Anaknya soalnya. Disuruh mama soalnya. Oh, disuruh. Ziarah. Kalau nggak disuruh berarti enggak. Enggak. Astagfirullahaladzim. Makan aja lah. Oke, siap. Ngabisin nastar, ngabisin Kupat. Kupat. Masih ada gak? enggak dong, udah Oh, habis. udah habis. Tinggal kue kaleng. Oke. Kue kalengnya mau dong. Boleh gak? Boleh. Oh, boleh. Gampang lah. Oke. Nah, terus gue dengar-dengar nih dari beberapa temen gue yang pernah ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, di parkiran nih katanya pernah ketemu tuh sama orang-orang yang Cina, Oh, yang- orang-orangnya maksudnya mungkin agama lain ya. Ya. Di luar agama Islam. Itu ngapain sih? Gue baru tahu loh. Gue kaget pas denger dari temen gue kayak gitu. Jadi katanya tuh Sunan Gunung Jati ini makamnya sekaligus sama aduh bentar, mana nih? Ini boleh dikat nggak Anji? Boleh, Sob. Oke, jadi katanya kenapa banyak orang Tionghoa atau Cina Iya, di makamnya iya. ini, karena ternyata istrinya dari Sunan Gunung Jati ini keturunan dari kaisar dinasti Ming yang ya kalau Oh. kaisar ya udah pasti Tionghoa, Cina, ya. Oh, dinasti Ming. Dinasti Ming. Istrinya keturunan dari situ. Istrinya dari ya. Oh, makanya bisa ada orang Makanya biasanya kalau kita lihat di parkiran ya. ada orang Tionghoa atau Iya. Cina atau ya datang. di luar agama Islam juga pasti ada gitu. Oh, itu salah satu alasannya. Salah satu alasannya itu. Salah satu alasannya kenapa Cina bisa datang. Hmm. Oke, tapi setelah dua peninggalan, gue pengen ngebahas dua aja ya. Soalnya kan pasti banyak banget peninggalan-peninggalan seperti yang kita udah bahas tadi. Ada yang Harimau Putih, terus lanjut ke makam Sunan Gunung Jati. Mohon maaf ya. Nah itu Wali Songo, kita yang tahu Wali Songo itu ada 9. Ada 9. Ada Songo. 9. Songo Iya, itu Songo. bahasa Jawa artinya 9. Oke, kita kan sekolah di 9. Oke. Cocok lagi nih. Oke, cocok lagi Cocok lagi lagi nih, nih. cocok Oke, lagi lagi. boleh. Tapi gue gak tahu cocok-cocokologinya apa. Oke, lanjut. Pokoknya itu kan ada 9 nih. Ah, Wali Songo tuh ada 9. Salah satunya Sunan Gunung Jati Gunung kayak yang tadi. Gunung Jati. Kamu tahu nggak sih kira-kira kenapa namanya Gunung Jati? aduh, ini mau cocok lagi apa kita nyari Google dulu nih? Terserah, gue bebasin aja kalau gue pengen tanya aja gitu kan. Soalnya yang kita tahu Cirebon Sunan Gunung Jati kan. Kalau nggak, tahu nggak lu nama aslinya? Kebetulan bukan saya nih yang ngasih nama ya. Oke. Kalau yang ngasih nama saya mungkin bisa jawab nih. Emang belum ada di bawah Google ini, nggak ada. Oh iya, sebentar. Coba cari dulu di kita bawah mending Google. cari dulu. Kita mencari Nama deh. Kita Ya. cari nama nama asli asli Sunan Gunung Jati. Karena kita ngebahas tentang Kesultanan Cirebon. Betul. Oke. Oke, jadi Sunan Gunung Jati ini namanya Syarif Hidayatullah Syarif atau Hidayatullah. Said Al-Kamil. Oke, Said bukan Said teman kita. Bukan. Bukan Said Said, bukan make. kamu ya. Pakai Said. Oh, Said ini Said. Said Mohon maaf, bukan. Al-Kamil. Oke, Said Al-Kamil. Said Al-Kamil. Bukan Ridwan Kamil. Bukan. Beda juga. Beda. Bukan Ridwan Kamil, bukan Ridwan Muhammad Kamil. Said. Bukan. Tidak ada cocok loginya ini. Oh, tidak ada Nggak masuk, nggak psikologi. masuk Oke, nih. siap.
selain peninggalan 2 itu kan masih banyak lagi kan tentang Cirebon. Tapi kan gue pengen ngebahas nih agak sedikit keluar dari topik tentang Kesultanan Cirebon, tentang Masjid Al-Jabar. Al-Jabar ya. Itu baru kan? Baru Udah pernah banget. ke sana belum? Kebetulan belum. Oh belum. Ya seperti yang kita tahu kan di situ rame banget ya. Wah, rame banget. Nah menurut lo, Ibu-ibu foto biasanya di ya situ. bener banget ada yang bawa Ibu-ibu tram foto. lagi, gila kali ya. Bawa Itu karpet. masjid buat, aduh ya Rohman, sabar ini mah asli. Tapi menurut lo ya, ada gak tips dari lo biar si masjid itu bisa jadi lebih, ya intinya lebih kayak nggak kayak sekarang itu loh. Ada tips gak sih dari Fabio gitu biar orang-orang juga kalau ke sana biar nyadar gitu, masjid itu tempat yang suci buat kita beribadah, bukan buat kita bawa tram, buat kita foto-fotoan. Sebenarnya Oke. itu tuh ya tergantung mindset, Per orangnya. tergantung orangnya. Iya. Ya mindsetnya kesana mau ngapain dulu. Ya karena ada yang emang kesana ya buat ibadah gitu. Iya. Tapi yang nggak, kebanyakan emang yang dijadiin apa ya, tempat rekreasi gitu. Ya, makanya gua aneh kayak kok bisa dijadiin tempat rekreasi. Mungkin karena bangunannya beda kali ya. Bangunannya Ya. ya Heeh. Ya tapi sekali lagi kan itu tempat itu tempat ibadah, bukan tempat ibadah. rekreasi Iya, juga. jadi mohon jaga ya tempat kita yang baru Yang karena penting dijaga aja kebersihannya. dan itu juga jadi salah satu cara buat apa ya, jadi peninggalan Islam juga mungkinnya di suatu hari kemudian. Iya. Jadi sejarah Islam juga kan. Suatu Kayak saat. hal ini kayak yang Macan Putih itu sama yang makam Sunan Gunung Jati itu juga kan jadi peninggalan kan. Padahal Betul. dulu mungkin itu bukan peninggalan. Tapi ya seperti yang kita tahu, hal itu kayak Macan Putih sama yang makam Sunan Gunung Jati bisa sampai sekarang mungkin dijaga. Iya. Makanya kita juga pengen banget buat semua orang bahwa Masjid Al-Jabar yang terbaik bukan Masjid Al-Jabar doang, kayak semua masjid atau misalkan tempat ibadah yang dijadiin tempat suci itu diharap dijaga biar misalkan nanti untuk cucu Ya, anak cucu kita nanti bisa Dan- tahu itu. dan bukan cuman masjid aja. Iya. Kayak bahkan Candi Borobudur pun Iya bener, sekarang juga kan kayak bahkan Candi Borobudur tuh jadi naik ya harganya 700.000 kan. Ya nggak sih? iya, mahal banget. Ya yang itu kan, ya mungkin karena itu salah satu buat ngejaga biar apa yang kita punya tuh tetap ada sampai nanti di generasi berikutnya ya kan. Selain harus dijaga, harus dilestarikan. Iya harus dilestarikan, iya kayak ya begitulah. Pokoknya harus dilestarikan intinya, Harus harus dilestarikan. dijaga Dijaga lah Dijaga pokoknya. ya. Apalagi Iya, dijaga. kebersihan nih, ya kebersihannya dijaga. Oke. dijaga. Oke, siap. Oke, untuk sekarang mungkin pembahasannya cuma 2 aja. Makasih banget buat Fabio yang udah dateng. Dan untuk yang udah dapat Instagram Fabio, jangan lupa follow Fabio sama Boleh, gua. Oke, boleh. jangan lupa. Tapi mohon maaf mungkin dia udah sold out sekarang dibanding kemarin ya, sold Udah out. sold out, Udah sold sold out out. sekarang. Oh, udah sold out sekarang. Gak ada stok lagi, udah habis. Udah habis. Kalau yang ini mungkin boleh dikontak, oke? Jadi sekian dari saya, Lovely Natasha Aulia. Fabio, terima kasih udah datang. Thank you udah diundang. Ya, makasih banget, ini bintang tamu favorit kita nih udah didatang terus sampai sekarang. Yeah, boy. Terima kasih, sekian dari saya, Lovely Natasha Aulia. Intinya kesimpulannya jaga terus peninggalannya apa yang kita punya dimanapun itu berada. Salah satunya di Jawa Barat, oke? Karena kita tinggal di Jawa Barat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.